warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau yang dikenal dengan Unimuda Sorong. Di sini saya akan memberikan tutorial menggambar bangun datar menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Yang pertama, saya akan membuat ruas garis di antara dua titik, yaitu titik A dan B. Nah, setelah itu, saya akan membuat garis yang tegak lurus dengan A dan B. Nah, setelah kita mendapatkan garis yang tegak lurus, saya akan membuat garis sejajar dengan A dan B. Perpotongan dua objek. Nah, di sini ada perpotongan dua objek yang dimana antara objek A dan objek C, yaitu perpotongannya berada di. Nah, setelah ini kita masuk pada poligon. Kita membuat poligon. Terus itu kita cek apakah dia memiliki sudut 90 derajat. Benar, sudutnya sama-sama 90 derajat. Setelah itu kita sembunyikan objek bantuannya, garis bantuan kita sembunyikan semuanya. Nah, bisa lihat. Dan ini ketika digerakkan, dipindahkan kemanapun, sudutnya tetap membentuk 90 derajat. Ini kita buat segitiga dengan lingkaran. Kita buat titik potong antara A dan B ada di sebelah sini. Setelah itu kita buat poligonnya, kita tarik dan membentuk poligon. Nah, setelah ini kita bisa sembunyikan garis bantunya. Nah, kita bisa coba tes tarik. Nah, dia tetap akan membentuk segitiga. Kita coba cek apakah sudutnya benar. Nah, sudutnya ternyata sama-sama 60 derajat. Kita coba tes tarik. Nah, tetap akan membentuk sudut 60 derajat. Nah, sekarang kita buat trapesium yang dimana kita buat ruas garis titik dulu. A dan B. Setelah itu kita buat garis sejajar. Setelah itu kita buat lingkaran yang melalui titik. Nah, setelah itu kita buat titik potong. Titik potong jarak panjang C. Nah, setelah itu kita buat poligonnya. Kita tarik. Terbentuklah seperti ini. Kalian bisa sembunyikan titik bantunya.
Nah, kita mau ini kan bagaimanapun dia tetap membentuk trapesium. Nah, setelah itu kita coba cek sudutnya. Ternyata sudut D dan sudut C itu sama, A dan B itu sama, berarti benar ya, berbentuk trapesium. Nah, sekarang kita membuat jajar genjang, dimana kita buat dulu ruas garis titik A dan titik B. Nah, setelah itu kita buat garis sejajar. Setelah itu kita buat ruas garis 2 titik dari titik B ke titik C. Nah, setelah itu kita buat garis sejajar. Terus kita buat titik potong, perpotongan antara garis C dan garis A itu di sini, B. Nah, setelah itu kita buat poligon, tarik itu garis bantunya kita bisa sembunyikan. Coba tarik garisnya. Nah, tetap dia akan membentuk jajar genjang. Nah, kita bisa cek juga apakah sudutnya. Ternyata benar, sudut A dan sudut C itu sama dan sudut B dan D itu sama. Benar ya. Pertama kita buat lingkarannya dulu. Nah, setelah itu kita buat garis, cross garis antara titik A dan titik C. Setelah itu kita refleksikan titik B. Nah, setelah itu kita buat poligonnya. Nah, tarik. Nah, setelah itu kita buat garis lagi antara A, B dengan B aksen. Nah, setelah itu kita sembunyikan garis bantunya. Nah, membentuklah seperti ini. Setelah itu coba kita tes, pindahkan kemanapun, dia akan tetap menjadi belah ketupat. Kita coba cek sudut-sudutnya. Sudut ini sama besar, sudut B sama besar dengan sudut B aksen. Nah, sekarang kita membuat belah ketupat.
Sekarang kita membuat belah ketupat, yaitu yang pertama kita buat dulu lingkaran. Nah, setelah kita buat lingkaran lagi, setelah itu kita bentuk titik potongnya. Sini ada titik potong antara lingkaran A dan lingkaran B. Setelah itu kita bentuklah poligonnya. Tarik. Nah, setelah ini kita bisa coba tes tarik apakah dia tetap membentuk segitiga. Nah, tetap membentuk segitiga. Kita sembunyikan objek pembantunya, garis bantu. Setelah itu kita buat refleksinya. Ini. Nah, dia akan membentuk. Setelah itu kita buat garis, ruas garis antara C dan C aksen. Ruas garis antara C dan C aksen, kita tarik garis. Nah, akan membentuk belah ketupat. Kita coba tes lagi. Nah, untuk bagaimanapun tetap membentuk belah ketupat. Buat persegi panjang dengan membuat ruas garis di antara dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, setelah itu kita buat garis yang tegak lurus, di mana garis tegak lurus dengan A dan garis tegak lurus di B. Nah, setelah itu kita buat garis sejajar. Nah, setelah itu kita buat perpotongannya. Titik potongnya berada di sini. Setelah itu kita membuat poligon lagi. Nah, kita tarik. Coba tes apakah dia akan kemanapun tetap membentuk persegi panjang. Selanjutnya kita sembunyikan garis bantunya. Nah, kita bisa lihat juga apakah dia garisnya 90 derajat, sudutnya 90 derajat. Kita bisa cek. Nah, kita mau bagaimanapun sudutnya tetap 90 derajat dan tetap membentuk persegi panjang.